panas ya, panas kayak situasi sekarang. Jadi pada kesempatan ini 31 bakal ngekorek lagi, bukan ngekorek sih, lebih kepada konflik sosial, kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, pokoknya semua tentang sosial di Nunukan ini. LPG 3 kg itu naik lagi gitu semenjak kemarin ya, udah kita bahas juga di konten sebelumnya. Haji Sofi telah memberikan pencerahan, telah mewakili banyak masyarakat. 31 bakal ngebahas 5 indikasi yang menjadikan kuota LPG subsidi ini tidak mencukupi untuk warga miskin di Nunukan. Heran kan? Heran, padahal harusnya cukup. Kuotanya juga harusnya, udahlah, langsung kita bahas. Yang pertama, banyak orang mendadak miskin karena pandemi COVID-19. Jadi memang ya nggak bisa dipungkiri juga situasi COVID-19 yang datang begitu aja, dengan kesiapan kita yang mungkin kaget, tidak tahu apa-apa, dan ya yang pastinya melumpuhkan ekonomi. Dan hal ini wajar gitu. Jadi banyaknya orang yang mendadak miskin. Mendadak miskin ini berarti ya yang mungkin punya usaha-usaha kayak kafe atau apa segala macam yang harus banyak orang, sekarang orangnya dibatasin jadi sedikit, pemasukannya sedikit juga kayak gitu. Yang kedua, banyaknya masyarakat Nunukan yang menggantungkan nafkah dengan tawa Malaysia harus terhenti akibat lockdown. Jadi ya bisa bolak-balik ke Malaysia membeli bahan pokok, mungkin membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya dengan mudah. Sekarang udah dibatasin, bahkan di lockdown. Jadi itu menjadi kendala yang paling sulit gitu, sehingga tidak ada kata lain selain menggerogoti ke dalam gitu. Terus yang ketiga, banyaknya PNS. Ini agak gak enak sih sebenarnya. Banyaknya PNS yang ikut menikmati LPG subsidi. Ini PNS loh, pegawai negeri sipil, gajinya tetap, pekerjaannya juga, dan di atas UMR ya pastinya ya. Jadi tidak mungkin gajinya itu di bawah 1.500.000 itu tidak mungkin. Dan mereka banyak oknum atau mungkin beberapa atau mungkin ya banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah. Namanya manusia, kena gratis, kena subsidi, kena bagi-bagi, pokoknya cuma-cuma, pasti rebutan. Semoga PNS-nya dapat teguran aja sih. Nggak malu apa ya kan PNS? Bukan kita ngolok sih, bukan. Cuman kita kan dikasih rezeki lebih buat beli yang memang pantas untuk kita gitu. Pembagian sembako gitu kayak kardus, mie, yang apa segala macam. Boleh diajukan lewat RT, mungkin ada juga kali ya oknum PNS yang bakal ikut gitu mungkin. Yang selanjutnya, yang keempat, pemberian SKTM yang serampangan. Nah ini kemarin lagi rame juga di Peduli Nunukan, juga ada di beberapa media-media sosial juga yang mengatakan bahwa SKTM ini ada indikasi main mata gitu. Tapi yang bikin kita dilema juga, takaran atau standar orang miskin ini seperti apa sih gitu. Standar orang miskin tuh apakah rumahnya harus gubuk? Nah, tapi menurut Bung Rizky Gondrong nih, katanya kalau orang miskin itu yang pasti tidak punya toilet katanya. Bingung juga gitu, ada juga yang rumahnya kayu tidak punya toilet tapi dia punya motor, gimana dong? Yang kelima, adanya dropping LPG subsidi ke wilayah 3. Nah wilayah 3 itu ya bagi yang belum tahu, wilayah 3 itu seperti Sebuku, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Tulin Onsoy, Lumbis. Ini masih indikasi loh ya, namanya indikasi itu kan belum tentu benar, belum tentu juga salah kayak gitu. Jadi ini masih ya hipotesis sementara lah gitu. Jadi ya kita nih ada lagi di bawahnya nih ya. Oh iya, by the way, 5 indikasi ini diucapkan oleh sumber langsung, yaitu Bapak Mukhtar di kabarnunukan.com. Terima kasih media online kabarnunukan.com. Memang jika kita melihat dalam seminggu itu sekitar 20.000 tabung yang datang. Jadi dalam seminggu itu ada 20.000 tabung yang datang nih. Sementara data Dinas Sosial itu mencatat sekitar 4.800 hingga 6.000 aja warga yang miskin. Itu artinya mungkin hampir seperempat lebih ya, mungkin seperempat 6.000 ya, udah sekitar seperempat atau sepertiga lah dari yang dialokasikan. Misalnya 20.000 tabung yang datang, warga miskin tuh sekitar 4.800 hingga 6.000 aja gitu. Kita juga bingung gitu, kemana sisanya gitu, kemana sisa tabungnya gitu loh. Jadi buat sahabat 31 dan warga Nunukan yang mungkin punya sanak famili atau keluarga yang ada termasuk di 5 indikasi tadi ya, tolong diingatkan deh ya. Khususnya di poin nomor 3 tadi ya, banyaknya PNS yang ikut LPG subsidi, terus pemberian SKTM juga yang serampangan juga. Nah itu tolong dikasih tahu ya.
Udah kaya emang kaya aja, nggak usah sok miskin gitu. Tarik lagi ke nomor 1 itu ya, banyak orang mendadak miskin ini gara-gara pandemi gitu. Sekali lagi banyak orang-orang ini yang mendadak bukan memiskinkan diri, tapi miskin karena pandemi. Terus juga Pak Muhtar di sini juga mengakui bahwa jika pengawasan dan solusi SKTM itu untuk mendapatkan jatah LPG itu belum efektif. Udah terbukti berarti ya. Langkahnya SKTM, kita berdoa dan berharap mudah-mudahan efektif, nyatanya tidak efektif juga gitu. Ini akan segera dirapatkan dengan Bupati Nunukan Haji Yasmin Nur Hafid pada Selasa 18 Mei nanti besok. Ya, kita akan cocokkan data DTKS dengan SKTM. Akan kita evaluasi semua indikasi itu. Kalau ada temuan, kami berikan teguran untuk lurah, begitu juga untuk PNS yang menggunakan LPG melon. Akan ada sanksi. Ini barang negara bersubsidi, masa PNS pakai juga? Itu kan contoh yang buruk betul. Jadi ini kita langsung aja buka ya. Ini sekitar 5 jam yang lalu diposting oleh Benua Anta. Ya, ini kita langsung buka aja di sini. Sedikit melegakan. Masyarakat mengeluh LPG 3 kg langka. Pemda Nunukan bersama Pertamina gelar operasi pasar tuh. Jadi di sini operasi pasar gas LPG 3 kg harga eceran tertinggi 16.500. Nah ini yang bener nih, 16.500. Kadang udah habis pikirnya kalau sampai 70.000 ya. Di sini ya bisa kita baca sendiri, pemerintah Pemda Nunukan bersama Pertamina wilayah Kaltim dan Kaltara melakukan operasi pasar LPG 3 kg di 2 kelurahan Nunukan hari Senin 17 Mei. Kegiatan operasi pasar berlangsung di Kelurahan Nunukan Timur dan Nunukan Tengah, menyediakan sejumlah 560 tabung gas. Wow. Kabak Ekonomi Setkap Nunukan Pak Muhtar mengatakan dengan adanya kelangkaan tabung gas 3 kg di 2 kelurahan Timur dan Tengah ini, sehingga Pemda Nunukan bersurat ke Pertamina agar diadakan operasi pasar. Bersurat, oke? Jadi ini bukan jadwal agenda rutin ataupun agenda yang dijadwalkan, tapi ini bersurat. Dari surat kami mendapat respon dari Pertamina, jadi tidak perlu menunggu lama sehingga tabung gas itu hari ini datang, dan satu kelurahan itu sebanyak 280 tabung, sehingga 2 kelurahan ada 560. Setiap RT itu hanya diberikan jatah itu sekitar 12 kakak ya. Jadi satu RT 12 kakak, dalam satu kelurahan itu ada berapa RT dengan harga 16.500. Nah, terus di sini juga Sales Branch Manager Rayon 5-nya Kaltim dan Kaltara juga Pertamina Depo Tarakan Azri Ramadan mengatakan operasi pasar yang dilakukan ini berdasarkan permintaan dari Pemda Nunukan untuk menindaklanjuti adanya kelangkaan tabung gas LPG. Kelangkaan ya, oke ya. Jadi udah tahu penyakitnya nih ya. Terus ini bukan penambahan kuota reguler. Jadi sekali lagi yang perlu warga Nunukan Sahabat 31 ketahui, ini bukan penambahan kuota. Jadi ini hanya operasi pasar sekali-kali pada saat terjadi insidental atau Azri Ramadan juga mengatakan untuk kuota di Nunukan ini sebanyak 74.000 per bulan loh tabung gasnya. Kelangkaan itu terjadi karena ada faktor keterlambatan pengiriman. Menurutnya tuh keterlambatan pengiriman. Hargai diri kita dan hormati orang lain sesuai dengan haknya masing-masing kayak gitu. Jadi ke depan masalah ini bisa cepat tuntas. Mudah-mudahan habis ini tidak ada lagi orang yang kesusahan dengan tabung gas LPG. Oke, itu aja dari 31. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman.